Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibad wa tsabbataha bin nasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajurumiyah, dan kita insyaallah akan membahas tentang alat-alat penasab fi'il mudhari. Jadi, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita baru menyinggung sedikit tentang alat-alat penasab fi'il mudhari, di antaranya an dan lan. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas secara lengkap untuk alat penasab bagi fi'il mudhari. Taib qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nawasibul mudhari. Ya, penasab al-mudhari atau fi'il mudhari. Qala al-musannifu fan nawasibu asyaratun. Ya, di sini Imam Ibnu Ajurum mengatakan dalam kitab Matan Ajurumiyahnya bahwasanya adapun nawasib atau alat-alat penasab itu asyarah, ada 10. Wahia, dan ke-10 alat penasab itu adalah an, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Baik, jadi inilah ke-10 alat penasab. Ada an, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta, kemudian fa sababiyah, kemudian wawul ma'iyah dan au yang bermakna ilah, seperti itu. Sekarang kita akan baca penjelasan dari pensyarah. Asyarhu, penjelasan. Al-aslu fi nasbil mudhari, ya, asal dalam nasabnya fi'il mudhari ayyakuna bil fathati, yakni dengan menggunakan fathah. Baik. Jadi asal untuk tanda nasab bagi fi'il mudhari adalah menggunakan harokat fathah. Wa yanubu anha, dan menggantikan darinya fathah oleh hadfun nuni, penghilangan huruf nun fil af'alil khamsah, pada af'al al khamsah. Jadi maksudnya yakni fi'il mudhari apabila mansub itu tanda nasabnya menggunakan fathah, itu aslinya. Kemudian memiliki juga tanda pengganti. Tanda penggantinya apa? Yakni penghilangan huruf nun ketika yang mansub itu berupa fi'il af'alul khamsah. Kemudian wa yunsabul fi'lul mudhari, dan dinasabkanlah fi'il mudhari idza waqa'a ba'da wahidin, apabila terletak setelah salah satu min hadhil hurufil asyarah, dari 10 huruf ini. Jadi fi'il mudhari itu i'rabnya akan menjadi mansub apabila fi'il mudhari itu datang setelah 10 huruf yang tadi disebutkan oleh muallif, yakni an, lan, dan seterusnya sampai akhir tadi. Ahaduha, yang pertama dari ke-10 huruf tersebut, ya. Yang pertama dari 10 alat penasab itu adalah an. Nahwu qaulihi ta'ala. Yang demikian itu seperti pada firman Allah Ta'ala, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Perhatikan, syahid kita, fokus kita adalah pada lafaz yukhaffifa. Yukhaffifa ini fi'il mudhari. Dari khaffafa yukhaffifu, takhfifan. Tapi di sini yukhaffif sebelumnya ada huruf an. Huruf an termasuk alat penasab. Oleh sebab itu kita baca dalam kondisi mansub menggunakan fathah. Ayyukhaffifa, seperti itu. Ini contoh untuk an. Kemudian afani, huruf yang kedua lan. Ya. Lan ini bermakna tidak, ya. Bermakna penafian. Kalau tadi an
itu sempat kita singgung bahwasanya an itu dia huruf penasab dan huruf masdar dan huruf istiqbal, ya. Kemudian kalau lan ini dia sebagai huruf nafi dan juga huruf istiqbal. Baik. Jadi lan ini contohnya nahwu qaulihi ta'ala, contoh untuk lan pada firman Allah Ta'ala, walai yukhlifallahu wa'dah. Baik. Syahid kita di kata yukhlifa. Ini dari kata akhlafa yukhlifu, ya. Kemudian yukhlifu kemasukan lan sebelumnya. Jadi kita baca mansub la yukhlifa seperti itu. Ini dua contoh tadi an, yang kedua lan. Kemudian yang ketiga ada juga huruf asalisu idzan. Yang ketiga adalah huruf idzan. Nahwu qaulika. Yang demikian itu seperti pada ucapanmu. Idzan ukrimaka. Perhatikan, untuk yang ketiga adalah huruf idzan. Nah, huruf idzan ini juga akan menasabkan fiil mudhari yang datang setelahnya. Contohnya ketika kita mengatakan idzan ukrimaka. Idzan itu bermakna jika begitu, jika demikian. Idzan ukrimaka, jika demikian saya akan memuliakanmu. Nah, ini jawaban liman qala, sebagai jawaban bagi orang yang berkata uridu an azuroka. Perhatikan. Jadi ini ceritanya ada orang yang mengatakan kepada kita, uridu an azuroka, saya ingin mengunjungi engkau. Kemudian kita mengatakan apa? Idzan ukrimaka. Kalau begitu, saya akan muliakan engkau. Jadi di sini idzan sebagai jawaban. Jawaban dari tadi itu uridu an azuroka. Nah, jadi kalau kita menjawab suatu ucapan menggunakan idzan, kemudian kita mengatakan fiil setelah idzan, itu dalam kondisi mansub. Seperti itu. Kemudian ar-rabi, yang keempat, kai. Nah, kai ini bermakna supaya. Nahwu qaulihi ta'ala. Yang demikian itu contohnya pada firman Allah Ta'ala, faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha. Kai taqarra. Aslinya kan taqarru. Ini sebelumnya ada kai, maka kita baca mansub taqarra. Taqarra. Jadi kai ini artinya supaya. Supaya. Kemudian al-khamisu, yang kelima, huruf penasab yang kelima adalah lamu at-ta'lil. Lamu at-ta'lil. Lam yang bermakna tujuan. Lam yang bermakna tujuan. Ini ada footnote nomor 4 ini. Sumiyat bidzalika, ya, dinamakan, kenapa namanya lam ta'lil? Li'ifadatihat ta'lil. Karena lam ini memiliki faedah atau mengandung makna tujuan. Yakni kata setelah lam ta'lil ini merupakan tujuan bagi kalimat sebelum lam ta'lil. Kita lihat contohnya saja supaya lebih mudah. Nahwu qaulihi ta'ala, yang demikian itu contohnya pada firman Allah Ta'ala. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Ya, ini artinya wa anzalna, dan telah kami turunkan ilaika kepadamu az-dzikra, ya, peringatan. Ya, di sini Al-Qur'an. Litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Perhatikan, kata setelah lamu ta'lil itu adalah kata tubayyina linnas, menjelaskan kepada manusia. Menjelaskan kepada manusia ini adalah tujuan kenapa Allah menurunkan Al-Quran. Seperti itu. Jadi kata setelah lam ini, kalimat setelah lam ta'lil itu merupakan tujuan dari kata sebelum lam ta'lil. Oleh sebab itu kenapa lam ini dinamakan lam ta'lil. Lam yang mengandung makna tujuan, seperti itu. Kemudian berikutnya as-sadis, yang keenam, lamul juhud. Perhatikan lamul juhud ini, hati-hati, hampir mirip. Tadi ada lam at-ta'lil, yang berikutnya lam al-juhud. Jadi dalam ilmu nahwu
itu satu huruf bisa memiliki berbagai macam. Contohnya lam. Tadi di awal ada lam namanya lam taklil. Kemudian ada lam juga lam juhud ini sekarang. Sebelumnya di awal kita telah belajar huruf jar ada lam huruf jar. Jadi satu huruf itu bisa memiliki berbagai jenis. Contohnya lam ada lam huruf jar, lam taklil, dan lam juhud. Baik, sekarang kita akan bahas lamul juhud. Apa itu lamul juhud? Jadi al-juhud itu secara bahasa merupakan ingkar, pengingkaran. Yang di sini yang dimaksud lam juhud di sini adalah lam yang jatuh atau yang datang setelah penafian secara mutlak. Oke, contohnya seperti apa? Seperti ini. Wa alamatuha, kita lihat langsung. Wa alamatuha, dan tandanya lam juhud itu antus baqo bi makana au lam yakun. Jadi lam juhud ini dia bermakna pengingkaran. Lam yang memiliki makna mengingkari. Tandanya adalah lam ini sebelumnya itu ada kata makana atau lam yakun. Yakni ada penafian terlebih dahulu. Beda dengan lam taklil. Kalau lam taklil sebelumnya tidak ada penafian. Tapi kalau lam juhud itu diawali oleh penafian. Contohnya, nahwu qaulihi ta'ala, perhatikan contohnya pada firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, perhatikan. Ini kata yudhi'a mansub. Mansubnya kenapa? Karena ada lam. Nah, kita harus bedakan lam pada kata yudhi'a ini lam taklil atau lam juhud. Karena lam taklil itu ya mirip seperti ini. Li seperti itu kan. Jadi kita harus bedakan ini lam taklil atau lam juhud. Nah, maka kita lihat kata sebelumnya. Kalau sebelum lam ini ada kata makana, maka ini lam juhud. Kalau tidak ada kata makana berarti ini lam taklil. Seperti itu. Di sini karena didahului oleh kata makana, maka lamnya di sini lam juhud, pengingkaran. Ya, pengingkaran. Jadi wa makana Allahu liyudhi'a imanakum itu artinya dan tidaklah Allah yakni menyia-nyiakan keimanan mereka. Menyia-nyiakan keimanan mereka seperti itu. Jadi Allah mengingkari. Allah tidak ingin menyia-nyiakan keimanan mereka. Ini pengingkaran Allah. Seperti itu. Jadi bukan yudhi'a imanakum sebagai tujuan, bukan. Kalau sebagai tujuan tadi lam taklil. Seperti itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, sama. Di sini kata yaghfir itu kita baca mansub. Kenapa? Karena ada lam. Nah, tinggal kita tentukan ini lam taklil atau lam juhud. Caranya gimana? Gampang. Kita lihat sebelumnya. Adakah kata makana atau lam yakun? Ada. Maka kalau ada kata lam yakun atau makana, kita tidak perlu berpikir panjang, ini berarti lam juhud, mengingkari. Seperti itu. Baik. Sudah selesai sampai lamul juhud. Kemudian berikutnya wasabi'u yang ke-7. Alat penasab yang ke-7 adalah hatta. Nah, perhatikan hatta. Ini ternyata hatta juga merupakan alat penasab. Hatta juga merupakan huruf penasab. Kita baca dulu, ini ada footnote nomor 1 di sini. Hatta. Hatta itu adalah harfu ghayah wa ta'lilin. Huruf yang bermakna tujuan dan akhir. Nah, jadi hatta ini i'rabnya itu harfu ghayah wa ta'lil. Wa takunu lil ghayah. Dan hatta ini menjadi huruf ghayah, yakni ai lintihai idza kanat bimakna ila. Apabila hatta itu bermakna ila atau bermakna akhir, maka dia itu adalah huruf ghayah. Jadi sekedar info teman-teman, hatta ini nanti dia memiliki banyak sisi i'rab. Dia memiliki banyak sisi i'rab. Dan nanti kata setelah hatta itu sebetulnya bisa dibaca dengan berbagai macam cara. Maka di sini sedikit disinggung bahwa hatta itu bisa bermakna ghayah.
bermakna tujuan akhir, atau bermakna taklil. Bermakna taklil, sebab, seperti itu. Nah, kalau di sini hatta itu bermakna akhir atau bermakna ila, itu berarti dia huruf ghoyah. Nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Ta'ala, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini ayat tentang batasan makan dan minum ketika berpuasa. Dan makanlah serta minumlah sampai, perhatikan, hatta di sini bermakna ila, sampai yatabayyana lakum, sampai nampak jelas bagi kalian al khaytul abyad, benang benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr, dari fajar. Jadi hatta pada ayat ini bermakna ila, sampai. Maka ini hatta di sini huruf ghoyah. Kemudian wali ta'lili idza kanat bimakna kai. Dan hatta itu juga bisa kita i'rab huruf taklil apabila dia bermakna kai, supaya. Nahwu, contohnya, aslim hatta tadkhulal jannata. Ya, aslim hatta tadkhulal jannata, yakni berislamlah supaya kamu masuk surga. Berislamlah supaya kamu masuk surga. Perhatikan, kalau tadi yang pada ayat di atas hatta bermakna sampai, kalau yang di bawah ini hatta bermakna supaya. Jadi kalau hatta itu bermakna sampai, bermakna ila, itu huruf ghoyah. Kalau hatta bermakna supaya, bermakna kai, itu berarti huruf taklil. Kemudian wal ghalibu fiha antakuna lil ghoyah. Akan tetapi yang umumnya hatta itu menjadi huruf ghoyah, bermakna ghoyah, yakni bermakna sampai, ila, seperti itu. Yungdharu al-kawakib, ini bisa kita lihat secara lebih terperinci dan lebih jelas di kitab Kawakibud Duriyah, ya, syarah Mutamimah. Ini ada kitabnya, insyaallah kita bahas nanti. Kemudian kita kembali lagi ke atas, ya. Sedikit tadi kita singgung sudah sampai mana? Hatta. Taib. Kita kembali lagi. Jadi hatta itu dia juga menasabkan fiil mudhari. Dan kita telah singgung hatta itu i'rabnya bisa huruf ghoyah, bisa huruf taklil, tergantung nanti maknanya. Taib. Kita lihat contohnya. Nahwu qaulihi ta'ala. Contohnya adalah wasbir hatta yahkumallah. Wasbir hatta yahkumallah. Perhatikan. Kira-kira kalau di sini hatta ini bermakna sampai atau bermakna supaya? Kalau di sini ini berarti bermakna sampai, ya. Dan bersabarlah kamu sampai yahkumallah, Allah memberikan ketetapan, seperti itu. Jadi dia bermakna sampai, bermakna berarti apa di sini? Ghoyah. Jadi hatta di sini huruf ghoyah. Nah, taib. Kita lihat yahkuma kita baca mansub. Jadi kenapa dia kita baca mansub? Karena sebelumnya ada hatta. Taib, seperti itu. Kemudian wasamin, yang ke-8, ya. Yang ke-8 dari alat-alat penasab adalah fa'us sababiyah. Fa as-sababiyah. Ini ada fa sababiyah. Apa itu fa sababiyah? Jadi fa sababiyah adalah fa yang memiliki makna lis-sababiyah, yakni kata sebelumnya itu menjadi sebab bagi kata setelahnya. Jadi kalimat sebelum fa sababiyah itu merupakan sebab terjadinya kalimat setelah fa sababiyah. Kita lihat sebentar. Al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talabin, yang mana fa sababiyah ini dia itu datang sebagai jawaban bagi penafian atau permintaan atau tolab. Jadi ada kata nafiyu atau tolab. Ini kita akan sedikit mengenal. Ada yang namanya nafi dan namanya tolab. Nafi itu penafian, ya. Penafian itu yakni menafikan sesuatu, meniadakan sesuatu. Kalau tolab itu meminta sesuatu. Jadi fa sababiyah itu dia
syaratnya adalah dia datang sebagai jawaban dari penafian atau permintaan. Taib. Kita lihat, ammal waqi'atu fi jawabi nafin. Adapun yang datang setelah jawaban nafi, ini penulis akan memberikan contoh fa sababiyah sebagai jawaban dari nafi. Fanahu qaulihi ta'ala, maka contohnya itu firman Allah Ta'ala, la yuqdo alaihim fayamutu. Perhatikan. La yuqdo ini jumlah, ya kan, jumlah kalimat. Ini kalimat di sini ini mengandung makna nafi. Mengandung makna nafi. Dari mana kita tahu mengandung makna nafi? Karena ada la. La ini huruf nafi, meniadakan. Meniadakan. Maka di sini sudah ada nafi. Kemudian datanglah fa sebagai jawaban. Maka fa yang datang setelah nafi di sini ini dinamakan fa sababiyah. Maka fi'il mudhari yang datang setelah fa sababiyah ini kita baca mansub. Kenapa? Karena dia datang setelah fa sababiyah. Yang mana fa sababiyah di sini sebagai jawaban dari penafian. Ini contoh yang penafian. Kemudian wa ammal waqi'atu fi jawabi talabin, dan adapun ya fa sababiyah yang datang sebagai jawaban bagi tolab, fanahwu, maka contohnya ta'allam. Ini sebenarnya ta'allam, cuman kita harokati kasroh karena bertemu dua sukun. Ta'allamil ilma fayanfa'aka. Perhatikan, ini beda dengan yang awal. Kalau yang awal itu ada huruf nafila. Kalau yang ini justru meminta. Tahu dari mana? Ini fi'il amr. Ta'allam ini fi'il amr, kata kerja perintah, meminta. Ta'allam, belajarlah. Belajarlah, pelajarilah apa? Ilmu. Ini permintaan. Ta'allam al-ilma, pelajarilah. Tolab, kita meminta. Ta'allam al-ilma. Kemudian setelah kita meminta, datanglah fa. Maka fa ini fa sababiyah. Kenapa? Karena dia datang sebagai jawaban dari tolab. Apa tolabnya? Ta'allam al-ilma. Maka fa ini fi'il mudhari yang datang setelah fa ini kita baca mansub seperti itu. Atau kalau kita mau berkreasi, misalnya dari kata tolab udrus misalnya. Udrus. Kita memerintah seseorang. Udrus fatanjaha. Udrus fatanjaha. Belajarlah kamu. Kamu sehingga kamu tanjaha, kamu lulus, kamu sukses, seperti itu. Jadi kita awali dengan tolab atau kita awali dengan penafian seperti yang di awal. Misalnya kalau yang penafian, misal ini kan bulan puasa ya. Tuh kita bilang la ya'kulu Zaidun misalnya. Zaid tidak makan. Zaid tidak makan misalnya. Fa apa dia? Misalnya kalau Zaid tidak makan, fayan asa, maka dia mengantuk. La ya'kulu Zaidun fayan asa, maka dia mengantuk, seperti itu. Itu contoh. Jadi bisa diawali tolab, bisa diawali nafi. Dan yang dinamakan tolab itu nanti terdapat beberapa jenis, ya. Tapi di kitab ini tidak disinggung. Insya Allah pembahasan lebih rincinya itu ada di kitab Syarah Mukhtasar Jidan ada, atau di Tuhfatus Saniyah. Jadi di sini tidak dijelaskan secara detail. Cuman nanti tolab itu dia tidak hanya seperti yang kita contohkan. Jadi tolab nanti dia bisa berupa amr, bisa berupa doa, bisa berupa nahi, bisa berupa istifham, bisa berupa ard, kemudian bisa berupa tahdid, kemudian juga tamanni dan taroji. Itu nanti ada. Cuman di sini kenapa tidak disebutkan? Ini untuk meringkas bagi para mubtadi. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kitab yang setelahnya untuk lebih detailnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu. Ini sudah cukup lama kita bahasnya. Baik.
Wattasi'u yang ke-9. Wawul ma'iyah ya. Wawul ma'iyah. Jadi ada namanya wawu. Wawu ini dia bermakna ma'iyah. Ma'iyah itu membersamai. Jadi wawu ini memiliki faedah atau memiliki makna bahwasanya apa yang datang setelah wawu ini itu dia membersamai yang sebelum wawu ma'iyah ini. Lebih simpelnya gimana kita akan lihat aja di contohnya. Taib. Kita baca dulu al-waqi'atu fi jawabi nafin aw talabin, ini sama. Jadi antara fa sababiyah dan wawu ma'iyah keduanya itu memiliki syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Yakni keduanya datang sebagai jawaban dari tolab atau dari nafi. Beliau akan contohkan yang nafi dulu. Fa nafyu ka qaulika. Adapun wawul ma'iyah yang datang setelah nafi itu seperti ucapanmu ma na'muru bil khairi wa nu'ridu anhu. Wa nu'ridu anhu. Perhatikan di sini. Ini kata ini diawali oleh penafian. Dari mana? Karena ada huruf nafi, yakni ma. Ma di sini ma penafian. Ma na'muru bil khairi. Tidaklah kami memerintahkan dengan suatu kebaikan, wa nu'ridu anhu. Bersamaan dengan hal tersebut kita berpaling darinya. Jadi nu'ridu ini berpaling. Ya. Ini datang setelah huruf wawu. Wawu di sini bukan bermakna dan, tapi bermakna bersama. Bermakna bersama. Jadi nu'rido ini kan berpaling. Maksudnya gini. Tidaklah kita memerintahkan sesuatu. Misal kita memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Tidaklah kita memerintahkan mengerjakan sholat, tapi kita malah tidak mengerjakan sholat. Nah, maksudnya di situ kata nu'rido ini membersamai kata na'muru. Seperti itu. Jadi nu'rido ini kan berpaling. Na'muru itu memerintah. Tidaklah kami memerintahkan engkau dengan suatu kebaikan, bersamaan dengan itu malah kami berpaling dari kebaikan. Tidak seperti itu. Jadi nu'rido di sini adalah dia membersamai na'muru. Seperti itu. Ini untuk contoh yang penafian. Kemudian yang berikutnya wattolabu nahwu qaulika. Dan adapun yang diawali oleh tolab seperti ucapanmu zurni wa ukrimaka. Nah, ini kata dari fi'il amr, zurni, maka dia tolab. Zurni, kunjungilah aku, ziarahilah aku, wa ukrimaka. Bersamaan dengan itu aku memuliakanmu. Jadi di sini kita meminta seseorang, kunjungilah aku. Bersamaan dengan kunjunganmu itu saya akan memuliakan kamu, seperti itu. Jadi wawu di sini bermakna ma'iyah, membersamai, bersamaan dengan hal tersebut, seperti itu. Bukan bermakna dan ya. Baik. Ini jadi antara fa sababiyah dan wawul ma'iyah ini sama-sama harus datang sebagai jawaban dari nafi atau tolab, seperti itu. Baik, berikutnya yang terakhir wal ashir yang ke-10 au. Nah, ini huruf au. Huruf au ini tapi bukan bermakna atau. Selama ini kita kalau membaca au kita maknai atau, tapi di sini bukan bermakna atau. Ya. Au di sini allati bimakna illa au ila. Au di sini yang kita maksudkan sebagai huruf penasab adalah yang memiliki makna illa, kecuali, atau memiliki makna ila, sampai. Ya, berarti kalau au ini bermakna ila, ini mirip dengan huruf hatta yang goyah. Kalau huruf hatta yang huruf goyah kan dia juga bermakna ila, seperti itu. Nahwu contohnya. Idrib al-madhnabah au bukan al-madhnabah, al-muznib. Idrib al-muznibah au yatuba. Perhatikan. Pukullah orang yang berdosa. Pukullah orang yang berdosa. Au yanuba. Nah, au di sini ini bisa bermakna ila. Kalau au di sini bermakna ila, berarti kita mengatakan
pukullah orang yang melakukan dosa sampai dia bertaubat itu, sampai dia bertaubat. Ini kalau kita maknai au itu sebagai huruf yang bermakna ila. Kalau kita maknai au ini huruf yang bermakna illa kecuali, maka kita terjemahkan juga beda. Pukullah orang yang berbuat dosa kecuali kalau dia bertaubat. Jadi kalau dia sudah bertaubat jangan dipukul seperti itu. Ai illa ayyatuba au ila ayyatuba ya. Jadi bisa bermakna kecuali dia bertaubat atau sampai dia bertaubat. Taib. Karena masih panjang, kita sampaikan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian dari awal hingga akhir video ini, dan kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiadalah ilmu dan kebenaran melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.